berdoa dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus bekerja bagi kami semua, sehingga setiap firman yang akan kami baca dan kami renungkan pada malam hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi alat Tuhan, menyampaikan isian Tuhan bagi kami semua. Berfirman bagi kami Bapa, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, pada minggu ini kita akan membaca kitab Ratapan pasal yang ke-3 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-26. Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan baca untuk kita semua, saudara perhatikan dan kita saudara masing-masing. Ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti Tuhan dengan diam pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita mendengar, bahkan juga seringkali kita ungkapkan kalimat-kalimat seperti ini. Tuhan begitu baik. Amin. Tuhan luar biasa. Tuhan dahsyat. Tuhan besar. Nah, saudara, ungkapan ini seringkali lahir keluar lewat ucapan kita. Itu erat hubungannya dengan situasi, kondisi yang sedang kita alami. Kalau kita lagi sedang diberkati, ungkapan ini sering keluar. Betul? Sekian lama belum mendapat pekerjaan, setelah mendapat pekerjaan kita katakan, Tuhan ku baik. Tahu nggak? Suami gue udah 3 tahun nganggur, kemarin terima kerja. Wah, Tuhan luar biasa. Betul? Betul nggak? Ungkapan ini seringkali muncul pada satu situasi, pada saat kondisi kita baik, pada saat situasi ekonomi kita baik, pada saat keluarga kita dalam kondisi baik, pekerjaan kita baik, lalu kalimat ini muncul. Tuhanku luar biasa. Ekonomiku tahun 2011 ini meningkat. Tetapi bisa nggak kalimat ini muncul apabila situasi kondisinya terbaik? Bisa nggak kira-kira? Ada orang berkata, aduh Tuhanku baik, Tuhanku luar biasa. Tahu nggak kemarin suami gua baru di PHK? Bisa nggak? Wah, Tuhanku baik, wah Dia dahsyat, waduh, aku tidak salah menyembah Yesus yang luar biasa. Kenapa? Suami gua baru hamil orang kemarin. Bisa nggak? Situasi yang terjadi berbeda dari situasi yang baik yang kita sering katakan, waduh, sejak aku terima Yesus, sejak aku rajin ke gereja, waduh Tuhanku sangat-sangat dahsyat dalam hidupku. Pada saat kondisi yang baik. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kebaikan Tuhan bukan hanya diukur pada saat situasi kita baik, lalu kita bisa katakan Tuhan itu baik. Kehebatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, keperkasaan Tuhan, kita ungkapkan itu bukan hanya pada saat keadaan kita juga luar biasa, bukan hanya tergantung dengan situasi. Kalau Tuhan kita tergantung kepada situasi, maka pengiriman kita kepada Tuhan rata-rata
berkesudahan. Rahmatnya selalu baru. Itu sangat kontras dengan situasi yang sedang dialami oleh Yesaya bersama-sama dengan orang Israel pada waktu itu. Kalau saudara perhatikan sekali lagi ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20, itu situasi yang tidak mengenakan, situasi yang sangat menderita, situasi sangat susah. Mereka ditawan, dibuang, diizinkan oleh Tuhan, dibuang ke Babilonia. Yerusalem itu hancur. Yesaya berada di dalam penderitaan dan situasi seperti itu. Bahkan klimas dari ungkapan penderitaan daripada Yesaya, saudara perhatikan pada ayat yang ke-8 dari ratapan pasal yang ketiga. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ini orang Batak yang terjemahkan. Tak didengarkannya doaku. Kalau dia orang Jawa atau dia orang Manado, dia bilang doaku tidak didengarnya. Kalau orang Batak, tak didengarkan doaku. Satu penderitaan yang luar biasa, betul kan? Dia sudah berdoa, dia berteriak minta tolong, Tuhan tidak dengar. Tidak ada penderitaan yang melampaui penderitaan dari seseorang minta pertolongan Tuhan dan Tuhan tidak turun tangan. Saudara bisa bayangkan saudara dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita, dalam keadaan kecewa, berdoa lalu Tuhan cuekin. Itu lebih sakit dari penyakit yang sedang kita alami. Lebih menderita, dibuang di Babel, berseru minta tolong kepada Tuhan, Tuhan tidak dengar. Bahkan lebih parah lagi, kalau saudara membaca ayat yang ke-15, saya baca ayat ini untuk kita semua. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan. Bukan mengenyangkan dengan nasi, bukan mengenyangkan dengan babi putar, bukan mengenyangkan dengan rica-rica, bukan. Dikenyangkan Yesaya dengan orang Israel dengan kepahitan. Memberi aku minum ibu. Ia merumukkan gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Tahu tak kerikil? Itu batu. Itu penderitaan yang saya katakan cukup luar biasa. Doa tidak didengar. Bukan kasih makanan yang enak-enak, justru kasih makan kepahitan. Kasih makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Ayat 17, ia menceraikan nyawaku dari kesejahteraan, aku lupa akan kebahagiaan. Waduh, udah gak rasa lagi itu kebahagiaan. Jiwanya dipisahkan dari sejahtera sampai dia sudah tidak rasa apa itu kebahagiaan. Tidak rasa lagi. Dan ini diizinkan oleh Tuhan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan habis segala hal. Penderitaan yang sangat luar biasa. Tetapi kalau kita baca dari ayat 22 sampai 26, itu luar biasa juga ungkapan dari Yesaya. Amin. Di balik penderitaan yang cukup berat, dia mampu berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, dan tak habis-habisnya rahmatnya selalu berat tiap hari. Kontras betul? Kontras. Tetapi apa yang membuat Yesaya bisa mengungkapkan hal seperti ini? Apa yang membuat Yesaya mampu untuk menyampaikan di balik penderitaan yang sedang dia alami, di balik kesusahan, tetapi dia mampu berkata tak berkesudahan kasih setia Tuhan, dan tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi di dalam hidupnya. Ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan.
Oleh sebab itu aku berharap. Ternyata di balik penderitaan, kesukaran, malapetaka yang sedang dia alami, dia mampu melihat kebaikan Tuhan di balik semuanya ini. Dia mampu melihat, walaupun menderita, ayat yang ke-21 berkata, tetapi hal-hal ini yang kuperhatikan. Kalau terjemahan lain yang saya baca, ayat ini diterjemahkan begini. Ini yang saya ingat di dalam benakku. Ini yang saya ingat di dalam hatiku. Oleh karena itu, saya memiliki pengharapan. Ada yang dia lihat. Ada yang dia lihat di dalam dirinya, apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya, sehingga dia memiliki pengharapan. Di balik penderitaan yang cukup dahsyat, cukup luar biasa, tetapi dia mampu melihat ada sesuatu yang membuat dia tidak hilang harapan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, dia mampu berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, dan tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi dalam hidupnya. Dan ini harus menjadi bagian hidup kita. Bahwa di balik apa yang sedang kita alami, saya ingin sampaikan, di balik apa yang sedang kita rasakan, penderitaan, sesukar apapun kita rasakan, kita mulai lihat ke dalam. Pasti ada yang terbaik yang Tuhan pernah kerjakan dalam hidup kita. Dan yang terbaik itu yang membuat kita tidak akan hilang harapan di dalam Tuhan. Kalau saudara pernah lihat ada itu logo, orang Buddha atau orang apa, ada logo seperti api, hitam dan putih. Kalau ada putih, kalau yang logo putih ada titik hitam, yang hitam ada titik putih. Itu simbol sejahat-jahatnya orang. Yang hitam ini simbolnya sejahat-jahatnya orang, ada titik putih, ada kebaikan di dalam. Dan yang putih, seputih-putihnya orang, sebersih-bersihnya orang, sebaik-baiknya orang, tetap ada titik hitam di tengah. Artinya menunjukkan bahwa manusia itu tidak sempurna. Itu simbol. Itu ada istilahnya, ada apa? Yin yang. Yin yang. Lambang yin yang. Seberat apa pukulan Tuhan bagi orang Israel, bagi Yesaya, di dalam Ratapan pasal yang ketiga, ayat pertama dikatakan, akulah orang yang melihat sengsara yang disebabkan cambuk mukanya Tuhan. Seberat apapun yang Tuhan cambuk mereka, tetap mereka mampu melihat ada titik kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Titik kebaikan itulah yang Yesaya katakan, tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Walaupun kelihatannya berat, sekalipun rasanya aku tidak merasakan lagi kebahagiaan, aku hilang sejahtera, tetapi aku bisa melihat ada kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah habis kasihnya dalam hidupnya, dan itu juga menjadi bagian hidup kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tetap kecewa terus kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita untuk meninggalkan Tuhan, oleh karena mungkin cambukan Tuhan yang cukup berat untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, untuk meluruskan cara hidup kita. Cambuk Tuhan bagi orang Israel untuk memperbaiki karakter mereka, untuk memperbaiki cara hidup mereka, moral mereka, mental mereka, karakter mereka, rohani mereka, supaya mereka menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Cambukan Tuhan bagi kita. Jangan lihat bahwa Tuhan lagi marah, tetapi lihat Tuhan lagi mengasihi kita. Bahwa Tuhan sedang memperbaiki hidup kita. Ada yang tidak beres, diperbaiki oleh Tuhan. Ada cara hidup kita yang bengkok, diluruskan oleh Tuhan. Ada karakter kita yang kurang baik, diperbaiki oleh Tuhan. Nah, pada saat Tuhan memperbaiki, kita harus bersyukur dan berkata, Tuhan, kalau Engkau masih cambuk hidupku oleh karena hidupku tidak baik di hadapan Tuhan,
aku bersyukur berarti Engkau mengasihi aku. Alangkah malangnya kalau kita dibiarkan oleh Tuhan menikmati hidup yang tidak baik di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, biarin, nanti kita tagih dengan satu kali. Kumpul. Pengkhotbah katakan, silakan hidup semaumu, sesuka-sukamu, tetapi satu saat ada pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Tetapi kalau Tuhan masih menegur kita, masih cabut, kita bersyukur kepada Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 19, barang siapa aku kasih, maka dia kutegur dan kuhajar. Oleh sebab itu kalau masih ditegur, bersyukur. Jangan tunggu Tuhan ajar, susah. Kalau Tuhan ajar kurang ngap-ngap di rumah sakit. Ayah, sudah genap. Selagi masih ditegur oleh firman, kita rela ditegur oleh Tuhan. Amin. Sebelum dihajar oleh Tuhan. Karena itu wujud bahwa Tuhan mengasihi kita. Amin. Yesaya katakan dalam ayat 22 bahwa tak berkesudahan kasih setianya dan tak habis-habis rahmatnya. Selalu baru tiap pagi dalam hidupnya. Itu setelah dia berhenti merenungkan penderitaannya. Dia berhenti, lalu dia lihat di hati bahwa terlalu banyak Tuhan melakukan baik dalam hidupku. Dan kebaikan Tuhan tidak berhenti sampai sini, tetap berkelanjutan. Amin. Oleh sebab itu, mari dalam situasi apapun kita harus berusaha berdoa dan berkata, Tuhan, mampukan aku harus melihat dan merasakan kebaikan-Mu, sehingga aku bisa berkatakan, tak berkesudahan kasih-Mu, rahmat-Mu selalu baru tiap pagi dalam hidupku. Pada saat saya mampu melihat itu, lalu ada ungkapan hati, ungkapan iman yang berbeda dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Dia langsung berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Sekalipun Tuhan yang cambuk, sekalipun Tuhan yang menghajar untuk membentuk mereka, Yesaya bersama dengan umat Israel. Tetapi pada saat dia melihat ada banyak kebaikan Tuhan di dalam hidupnya, dia langsung berkata, Tuhan adalah bagianku, dan aku tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Sekalipun dia yang sedang menghajar membentuk, aku tetap berharap kepada-Nya. Dan kasih Bapa adalah kasih yang sangat sempurna. Tak kalah anaknya yang telah dibentuk dan dihajar, ditegur untuk diperbaiki dan rela tetap menaruh pengharapan kepada-Nya, maka kasih Bapa berubah dan dijamah dan memberkati kehidupan kita. Bukan hanya umat Israel diberkati, Alkitab berkata, maka Dia memulihkan kehidupan umatnya. Setelah genap 70 tahun, umat ini dikembalikan lagi. Amin. Umat ini dikembalikan lagi, dipulihkan hidup mereka dan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mampu berkata, Tuhan adalah bagianku. Silakan Tuhan, Engkau adalah bagian dalam hidupku. Bentuklah aku. Bentuklah aku seturut dengan mau-Mu. Amin. Seringkali kita nyanyikan pujian ini, bentuklah aku seturut dengan mau-Mu. Memang kalau maunya Tuhan memang sakit sebenarnya. Maunya Tuhan bentuk kita sakit. Makanya Tuhan mengilustrasikan kepada umat Israel untuk membentuk umat ini seperti si tukang periuk yang membuat bejana. Amin. Ya, udah ambil tanah dibanting-banting, dibanting begitu rupa, dilihat bentuknya kurang bagus, dibentuk lagi. Begitu cara membentuk, Tuhan membentuk. Sudah dipegang, dibanting, ya kan? Setelah udah jadi bagus, dibakar pula, ya. Dibakar pula, tuh dibakar itu. Kalau tanah bisa ngomong, dia bilang, tunggu dulu, baru dibanting, kan dibakar dong. Itu cara bentuk Tuhan. Seturut mau dan maunya Tuhan, sakit, dibanting, dibakar. Selesai dibakar dan lolos, mulai dihias. Jadilah satu hiasan yang indah di mata Tuhan. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk. Pernah dengar lagu itu? Waduh, jangan. Luar
mengeluarkan air mata. Jadikanlah aku Tuhan sesuai rencana. Baru tetangga ngomong sedikit, suami ada tuh. Ya. Bagaimana mau jadi bejana sesuai dengan kehendak Tuhan? Baru dengar fitnahan orang semua. Belum tahu ya? Sama saya nih. Lu aja nggak tahu siapa lu, tanya orang. Udah marah. Belum tahu. Tapi kalau nyanyi jadikanlah aku bejana sesuai dengan rencana. Betul ke aku. Wow. Heboh. Orang sidur sedikit udah agak marah. Dengan udah merah itu. Itu baru dibentuk, belum dibakar. Tetapi hasil dari bejana buatan Tuhan akan menjadi karya Tuhan yang indah. Amin. Menjadi satu hiasan. Saya pernah kasih ilustrasi. Ada satu cerita di Jepang, di istana Jepang, di halaman istana kaisar banyak pohon bambu. Ini pohon bambu ini ngejek yang pohon-pohon yang lain. Hei, gua enak lah, gua ada di halaman kaisar, kalian di luar pagar. Lalu nih kaisar lihat dia. Dia panggil dia punya pengawal. Potong itu bambu itu. Waktu dipotong ini bambu itu, berontak dia. Dipotong sama. Untuk dia apa? Kupas dia, dikupas. Ini bambu diteriak. Kulitnya yang diambil. Lalu panggil tukang. Mulai tukang kerjakan itu kulit bambu. Berontak ini kulit ini. Kulit bambu berontak. Udah enak bisa. Pokoknya macam-macam. Tukang ini olah terus. Akhirnya jadilah satu karya dari si tukang. Sebuah kipas. Lalu kipas ini dibawa kepada kaisar. Dan kaisar melihat ini dan dia senang. Dan dia ambil kipas-kipas ini. Dan di mana kaisar pergi, kipas ini dibawa. Lalu ini kulit bambu ini katakan, kenapa nggak dari dulu gua dipotong ya? Ya kan? Sekarang gua lebih enak. Kalau tadinya masih belum dipotong, kalau ada salju kena dingin, kalau panas. Tapi sekarang di mana kaisar pergi, aku juga ikut serta. Itu cara bentuk Tuhan, amin. Awalnya nggak enak. Awalnya kita tidak setuju. Masa harus begini? Kenapa harus sakit begini? Tetapi ujung-ujungnya indah pada waktunya, amin. Setelah kita menerima ujungnya kita lihat, oh kenapa nggak dari dulu dibentuk oleh Tuhan? Tuhan membentuk kita menjadi satu karya Tuhan yang mulia. Ini aku Tuhan, Engkau adalah bagianku, dan aku tetap menaruh pengharapanku kepadamu. Dan jadi Tuhan, bahwa bagi orang yang menaruh pengharapan, ayat 5 berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, dan jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan Dia pertolongan Tuhan. Pada saat kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik. Dia sangat menghargai pengharapan kita terhadapnya. Dan janji Tuhan, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Karena janji Tuhan, harapan kita di dalam Tuhan adalah hari depan yang penuh damai sejahtera. Rancangan Tuhan dalam hidup kita bukan rancangan malapetaka, tetapi hari depan yang penuh pengharapan. Itu harapan kita kepada Tuhan. Kalau harap kepada si A, si B, ya ujung-ujungnya kecewa. Jangan berharap kepada manusia, kata Yeremia. Kalau Alkitab berkata jangan berharap kepada manusia, betul-betul jangan. Karena Tuhan tahu ujung-ujungnya kamu akan kecewa. Kita akan kecewa. Makanya di waktu kita kecewa, kita datang kepada Tuhan terhadap masalah sendiri.
manusia dan pengetahuannya, yang dia katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu, tak kala kita dikecewakan kepada orang, teman, sahabat, dekat kita, suami atau istri kita menaruh pengharapan kita kepada mereka, lalu kita kecewa, jangan mengeluh kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah bilang, jangan berharap kepada dia. Dia aja menaruh pengharapan kepadaku. Kau bergantung kepada dia, matilah kau tergantung. Sama-sama kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata, Tuhan itu baik. Pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan Alkitab berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang tetap menantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Menantikan terus. Tapi bukan menantikan dulu di rumah. Dulu orang ada bilang, pangku kaki di depan rumah, baroko, bagi kopi, tunggu-tunggu pertolongan Tuhan. Sampai ayam bertemu gigi, pertolongan Tuhan. Bukan itu dikatakan menanti dengan diam. Alkitab katakan bahwa mereka menanti dengan diam, makanya aku diam. Bukan itu teksnya, bukan itu konteksnya. Kata diam di sini pengertian aktif, aktivitas kita tetap jalan. Artinya diamlah Tuhan yang berkarya, kita diam, Tuhan yang turut campur tangan. Kita diam, tak perlu kita otak-atik cara Tuhan. Kadang-kadang kita sudah berdoa, Tuhan tolong ini, Tuhan tolong itu. Tetapi selesai berdoa, otak kita yang jalan. Kayaknya gua harus telepon dia ya, kayaknya gua harus beli ya. Sudah berdoa, kalau kita tolong saya, sekarang kamu kerjakan itu diam. Yang kata diam ini artinya waktu kita minta tolong Tuhan, kita diam, nanti Tuhan yang selesaikan persoalan kita. Amin. Tapi aktivitas kita tetap jalan, ibadah kita tetap jalan, doa kita tetap jalan. Amin. Kasih kita tetap jalan, bukan di depan rumah ongkar kaki, bukan duduk di rumah nonton televisi, nonton rokok, segala macam itu sia-sia. Gak ada pertolongan Tuhan. Menantikan dengan diam pertolongan Tuhan, artinya aktivitas hidup kita di dalam Tuhan tetap jalan. Amin. Ibadah kita tetap jalan. Maka saya percaya, bukan hanya Yesaya yang ditolong oleh Tuhan, bukan hanya orang Israel yang ada di Babilonia yang dibebaskan oleh Tuhan, kita juga akan ditolong oleh Tuhan. Kita juga akan dibebaskan oleh Tuhan. Segala hal-hal yang mengikat, yang menyusahkan hidup kita, penderitaan kita akan diselesaikan oleh Tuhan, asal kita menantikan dengan diam, menunggu pertolongan Tuhan, menaruh pengharapan kita terhadap Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik dan terlalu sangat baik bagi kami semua. Kami bersyukur untuk besar-Mu bagi kami.